tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran dengan mengawali hari kita dengan salat subuh berjamaah, kemudian kita dengan menunggu syuruk di masjid ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan di dalam setiap perkara kita, urusan kita. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Abasa di ayat ke-33 sampai 42. Kepada jamaah yang ingin baca surah Abasa ayat 33 sampai 42 dipersilakan. Abasa ayat 33. Abasa 33 sampai 42. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tiga. يوم يفر المرء فإذا جاءت الصاخة. itu mah mar'u يوم يقوم المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستنشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Jazakallah khairan. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة. فإذا maka jika jaat telah datang atau datang as-sakhah, yaitu nama dari hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma di hari, yafirru pergi atau lari seorang dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan dari bapaknya. Wa sahibatihi, dan dari istrinya. Wa banihi, dan dari anaknya. Likulli imri'in minhum, dan setiap mereka, yauma idzin pada hari kiamat, sya'nun yugnih, perkara yang menyibukkan. Qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, qala Ibnu Abbas, as-sakhah ismun min asma'i yaumil qiyamah. As-sakhah itu nama dari nama hari kiamat. Seperti yang kita dengar at-tammah, at-tammatul kubra, juga al-haqqah, as-sa'ah. Fa idza ja'at yas'alunaka 'anis sa'ah la uqsimu biyaumil qiyamah, al-qari'ah. Nah, ini semuanya adalah nama dari hari kiamat. Para ulama mengatakan idza ta'addadatil asma tadullu ala 'azamatihi.
Kalau sesuatu itu punya banyak nama, berarti dia punya kegagahan, punya kehebatan. Seperti Al-Quran memiliki nama yang banyak. Asy-Syifa, Ummul Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Sab'ul Masani. Ini semua menunjukkan kehebatan daripada Al-Quran. Dan nama-nama ini memiliki arti yang spesifik. Azzamahullahu wa hazzarahu ibadah. Allah berbesarkan perkara hari kiamat, wa hazzarahu ibadahu, dan Allah peringatkan manusia dari hari kiamat. Qala Ibnu Jarir, berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, la'allahu ismun linnabkhah fis suwar, linnabkhati fis sur. Kata Ibnu Jarir, barangkali as-sakha itu adalah nama tiupan sangkakala, barangkali. Wa qala al-Baghawi, Imam al-Baghawi mengatakan as-sakha itu yakni sayhatul qiyamah, gemuruh suara yang terjadi pada hari kiamat. Karena apa? Idas sama'u syaqqat, idas sama'u fatarat, langit belah. Wa idan nujumu tatharat, bintang berjatuhan. Wa idal jibalu suyirat, gunung-gunung hengkang dari bumi. Jadi sumiyat bidzalika, dinamakan sakhah, hari kiamat dinamakan sakhah li'annaha tasukhul asma, menjadikan tuli pendengaran-pendengaran makhluk, khususnya manusia. Tubaligu fi isma'iha hatta takadu tasummuha, maksudnya sangat keras suara yang terjadi pada hari kiamat sehingga seakan-akan menulikkan orang yang hidup pada saat itu. Apa itu hari sakhah, hari kiamat? Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seorang pergi dari saudaranya yang ia cintai, bahkan dari ibu dan bapaknya, dari istri dan dari suami, dari anak. Pada hari itu semua tidak pedulikan orang lain. Ayarahum, mereka saling lihat. Wa yafirru minhum, tapi mereka lari dari orang-orang yang dicintai. Wa yabta'idu anhum, dan menjauh. Li'annal haula azim, karena perkara huru-hara saat itu besar. Wal khatbal jalil, dan musibah yang sangat besar. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah, budaknya Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala, yalqa ar-rajulu zawjatahu fayaqulu laha ya hadhihi ayyu ba'lin kuntu laki. Seorang suami bertemu dengan istrinya dan dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, suami apakah aku untukmu? Fatakul, maka istrinya menjawab, ni'mal ba'lu anta, ni'mal ba'lu kunta, engkau adalah suami terbaik, suami yang paling baik. Wa tuthni bi khair mastata'at, dan istrinya memuji suaminya dengan yang ia mampu. Fayaqulu laha, dan suaminya mengatakan, fa inni atlubu ilaikil yauma hasanatan wahidah, aku hari ini mohon kepadamu untuk memberikan kepadaku satu kebaikan saja.
tuhibbinaha, engkau berikan itu kepadaku, la'alli anju mimma tarain, agar aku selamat dari apa yang kau lihat. Fataqulu lahu, maka istrinya menjawab, ma aisara ma talabta, mudah apa yang kau minta, sangat mudah. Walakinni la utiku an u'tiyaka syai'a, akan tapi aku tidak mampu memberikan kepadamu sesuatu. Pada hari itu seorang yang paling ia cintai diminta untuk membantu, tidak memberikan bantuan sedikit pun. Atakhawwaf mithlalladzi takhaf, aku pun takut, aku pun khawatir seperti yang engkau rasakan takut saat ini. Qala wa in kana rajul, kemudian beliau Imam Ikrimah mengatakan, wa inna rajula, seorang ayah, la yalqa ibnahu, bertemu dengan anaknya, fayata'allaqu bihi, dan dia ta'allaq, berharap kepada anaknya, fayaqulu ya bunayya, wahai anakku, ay walidin kuntu laka, aku ini orang tua apa untukmu. Fayusni bi khair, maka dia memujinya dengan kebaikan. Fayaqulu lahu ya bunay, maka ayahnya mengatakan kepada anaknya, inni ihtajtu ila misqali dzarratin min hasanatik, sungguhnya aku butuh kepada satu butir, seperti satu butir biji gandum dari kebaikan-kebaikanmu. La'alli anju biha mimma tara, agar aku selamat dari apa yang engkau lihat. Fayaqulu waladuhu, maka anaknya menjawab, ya abati, wahai ayah. Ya abati, nah, ini panggilan anak kepada bapak. Dikatakan oleh para ulama, panggilan yang tertinggi seorang anak kepada bapa dengan istilah abati. Seperti yang disampaikan oleh, yang diceritakan oleh Allah dalam surah Maryam tentang Nabi Ibrahim, berkata kepada ayahnya atau kepada bapaknya, ya abati lima ta'budus syaitan. Ya abati, wahai ayahku. Ya abati, lawannya ya amati. Kalau bapak dipanggil abati, ibunya dipanggil amati. Kalau bapaknya dipanggil abah, apa lawannya? Emak, ummah. Ya, abah lawannya ummah, ya ummah, emak. Kalau abi lawannya ummi. Nah, ada pasang-pasangan. Kalau di kita abah, emak, bapak, ibu, ayah, bunda, papa, mama, apa lagi Pak? Baby mami. Besti. Walaupun terkadang sekarang disilang. Bapaknya dipanggil ayah, ibunya dipanggil ummi. Bapaknya dipanggil abi, ibunya dipanggil emak atau dipanggil mami. Ada yang enggak mau menggunakan bahasa Arab, ya, sehingga dia lebih milih kepada bahasa Indonesia. Ini panggilan-panggilan seorang anak kepada bapak. Dalam bahasa kita mungkin tidak ada tingkatan-tingkatan, sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Ya, kalau rata-rata Sunda makan abah, ya, Rangkas, Bitung, Pandeglang itu abah. Kecuali yang sudah makan cilok di Jakarta, balik ke Malingping, panggilannya apa? Ayah. Ayah, mama. Keumuman kita panggil abah. Ya, jadi kami dulu manggil abah itu bukan sosok tua. Kalau kita sekarang dengarnya abah itu sudah tua, 80 tahun, 90 tahun ya. Ya. Yang muda pun kalau dia punya anak,
pengen dipanggilnya abah. Ya. Nah, maka ini panggilan yang paling tinggi diucapkan oleh anaknya kepada bapaknya, ya abati, ma aisara ma talabta. Mudah sekali apa yang kau minta ini. Walakinni atakhawwafu mislal ladzi tatakhawwaf. Akan tapi aku pun takut seperti yang engkau rasakan takut. Fala astati'u an u'tiyaka syai'a. Maka aku pun tidak mampu memberikan sesuatu kepadamu. Jadi kondisi yang mencengang, yang menjadikan kita takut itu kan kita perhatian kepada siapa? Pada diri sendiri. Ya. Misalkan saat gempa, saat ada musibah, kita mikirin diri sendiri biasanya. Walaupun mungkin ada orang yang mikirin anaknya, mikirin istrinya mungkin, tapi dia lebih kepada diri sendiri. Anaknya kemana, orang tuanya kemana. Apalagi hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhi. Seorang pergi meninggalkan saudaranya, meninggalkan ibu dan bapaknya, meninggalkan istri dan anaknya. Kenapa dia tinggalkan? Karena sibuk bagaimana dia menyelamatkan diri dari masalah ini. Wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, fi amri syafa'ah, di dalam perkara syafaat, annahu idza talaba ila kullu man min ulil azmi, jika seseorang meminta kepada seluruh ulul azm. Ulul azmi dari para nabi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Ulul azmi artinya orang yang punya tekad bulat, orang yang sabar di dalam menghadapi kehidupan. Fasbir kama sabara ulul azmi. Sabarlah engkau seperti sabarnya para ulul azmi. An yashfa' indallahi fil khalaik, untuk memberikan syafaat kepada makhluk. Yaqulu nafsi nafsi. Maka semua mereka ulul azmi mengatakan nafsi nafsi, diri masing-masing saja. Masing-masing, nafsi nafsi, gak usah ngurusin orang. Saya juga gimana gak tahu. La as'aluka al-yaum illa nafsi. Saya tidak memohon kepadamu ya Allah kecuali diriku. Jadi para nabi memikirkan dirinya sendiri. Hatta inna Isa ibn Maryam yaqul, sampai Nabi Isa ibni Maryam mengatakan, la as'aluhu al-yawma illa nafsi. Tidak aku memohon kepada Allah pada hari itu kecuali menyelamatkan diriku. La as'aluhu Maryam allati waladatni. Aku tidak memohon kepada Allah keselamatan untuk Maryam, ibunda yang telah melahirkan aku. Ini kondisi ulul azmi di hari kiamat kelak. Mereka memikirkan dirinya masing-masing. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-ahabbu fal ahab, orang yang paling ia cintai, yang Allah sebutkan ini yang dia cintai. Wal aqrab fal aqrab, yang lebih dekat hubungannya, min hauli dzalikal yaum, dari hari itu. Lari orang yang paling ia cintai dari yang ia cintai. Yang paling dekat kerabatnya juga lari dari kondisi yang sangat huru-hara yang sangat besar pada hari kiamat. Kenapa mereka lari? Likulli imri'im minhum yauma idin sya'nun yugni. Karena setiap mereka, setiap orang dari manusia, istri, suami, anak, ayah, ibu, sya'nun yugni, ada kesibukan masing-masing.
huwa fi syughulin syaghil an ghairihi. Dia dalam kesibukan yang menyibukkan dari bantu orang. Karena dia juga butuh keselamatan, sehingga dia tidak memikirkan orang lain. Nah, qala Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Muhammad bin Ammar bin Haris, dari Al-Walid Ibnu Saleh, dari Thabit Abu Zaid Al-Abadani, an Hilal bin Khabbab, dari Sa'id bin Jubair, murid Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsyaruna khufatan uratan musyatan ghurlan. Kalian akan dikumpulkan setelah kita mati, dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi apa? Khufatan, tidak bersandal, uratan, tidak berpakaian, musyatan, berjalan kaki, ghurlan, tidak disunat. Kondisi kita sangat miskin. Semua kekayaan yang kita miliki di dunia tidak ada mengikuti kita. Khufah, nyeker, khuratan, tidak berbaju, musyat, tidak bermobil, jalan kaki, ghurlan, tidak disunat. Kata Ibnu Abbas, faqalat zaujatuhu, ada istrinya yang bertanya kepada Nabi ketika Nabi mengatakan kalian akan dibangkitkan nanti dalam kondisi seperti tadi, maka istrinya mengatakan, ya Rasulullah, nanzur au yara ba'duna aurata ba'din. Ya Rasulullah, apakah kami saling melihat aurat kami karena enggak berpakaian? Ya. Ketika dikabarkan oleh Rasulullah bahwa manusia dibangkitkan nanti dalam kondisi tidak berpakaian, tidak disunat, maka istrinya penasaran, bertanya kepada Nabi, apakah kami saling melihat, saling memperhatikan? Kata Nabi SAW, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Semuanya sibuk, boro-boro merhatiin orang. Jangan dibayangkan di dunia, jangankan di depan, di dunia mah jauh dilihat. Ya, jadi kalau di dunia kita bisa berbandai-andai, bisa lihat. Tapi kalau kondisinya di akhirat, ma asghalahu anin nadri, betapa sibuknya manusia dari melihat. Tidak melihat kondisi orang lain. Justru mereka memikirkan nasib masing-masing. Kita sekarang sudah disunat, nanti di hari kiamat sudah enggak disunat. Seperti kita keluar dari perut ibu kita, tidak bersandal, tidak berpakaian, tidak disunat kita. Persis seperti kita dilahirkan oleh orang tua kita, ibu kita, dalam kondisi khufatan, uratan, ghurlan. Ya, ghurlan. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, "Ain Nabi sallallahu alaihi wasallam tuhsyaruna khufatan, uratan, ghurlan." Kalian dikumpulkan nanti dalam kondisi tidak bersandal, tidak berpakaian dan tidak disunat. Faqalat imra'ah ayabsuru aw yara ba'duna aurata ba'din. Apakah seorang melihat aurat seseorang? Qala ya fulanah, fulanah. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Kemudian dari Aisyah, dari Urwah, dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsun nasu yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan. Dibangkitkan manusia pada hari kiamat
dalam kondisi tidak bersandal, tidak berpakaian dan tidak disunat. Faqalat Aisyah. Dalam hadis ini yang bertanya adalah Aisyah. Faqalat Aisyah. Aisyah ini cerdas. Ya, sesuatu yang tidak difahami bertanya langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, fa kaifa bil aurat? Bagaimana dengan aurat? Kita enggak berpakaian aurat. Faqala likulli imri'in minhum yauma idin sya'nui yughni. Semua kita sibuk dengan urusan masing-masing. Kemudian dalam riwayat Anas bin Malik, salat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untungnya punya istri banyak. Nabi SAW memiliki istri banyak, punya fungsi dan hikmah. Ya, punya fungsi dan hikmah. Di antara fungsinya adalah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada umat kaum muslimat. Butuh apa dengan fikih? Ada istri menjelaskan, ada yang lainnya menjelaskan. Ini kalau Nabi hanya satu istri, ya, hanya Khadijah saja, sudah tidak nikah lagi, berapa wanita yang butuh kepada ilmu. Kemudian juga diantaranya adalah untuk mengakrabkan dengan kabilah-kabilah yang ada. Ya, jadi jelas hikmah dibalik ta'addud poligami Nabi itu jelas. Ada hikmah yang agung dibalik itu. Dakwah. Ya, bukan sekedar kebanggaan. Kalau zaman sekarang kita lebih kebangga, ya. Ditanya dua pira rabi, kalau satu malu, tapi kalau lebih dari dua bangga. Hanya bangga, ya. Banyak yang berbangga dengan itu. Tujuannya belum sampai kepada urusan real dakwah. Ya. Maka tentunya ini adalah sesuatu yang memberatkan. Apalagi kalau nikahnya sembunyi-sembunyi, istri yang pertama tidak tahu, itu pasti banyak dosa. Bohong pasti. Ditanya sama istri dari mana? Habis dari teman. Dari mana? Habis kerja. Dari mana? Habis dosa, banyak dosa. Makanya kalau belum siap untuk tidak berdosa, jangan wani-wani poligami. Ya. Apa itu? Nabi bukan 4, Pak, 9. 9. Kalau kita diperintahkan, diberikan syariat 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itu asalnya. Tapi kondisi zaman ini beda. Orang banyak memaksakan ta'addud, poligami, akhirnya keluarga hancur, berantakan. Ya, maka jangan kita melakukan hal itu kalau belum siap menerima resiko dan tidak mau berbohong. Ya, kecuali istrinya hadean istrinya ngasih sama suaminya, nih ada teman saya. Tapi ada tuh yang gitu. Ada. Saya punya teman dikasih sama istrinya. Sampai dibujuk suaminya supaya nikahin temannya. Sampai suaminya bergeliat supaya istrinya betul-betul memberikan itu. Akhirnya istrinya sampai melas-melas. Kasihan Mbah, Bi, kasihan Bi, teman Umi.
Udah umur sekian puluh tahun belum nikah, mau nggak nikahin? Ini kata suami yang saya tunggu nih. Nikah, dihadiri sama istrinya. Kata suaminya, Ustaz, setelah akad nikah itu belas istri saya tidak ngomong sama istri yang kedua. Jadi langsung setan bencikan kepada istri kedua itu sampai cerai. Ngeri saya bilang, nggak mau saya kalaupun istri begitulah, nggak. Ya, itu istri yang ngasih, Pak. Zaman sekarang, Pak, ya, istri ngasih kepada suami, calon istri, pilihan istri, ujung-ujungnya istrinya benci. Apalagi yang nyuri-nyuri. Ya, apalagi yang kayak gitu, waduh, urusannya luar biasa. Ya, baik, ini bahasanya kemana kita ya? Dari Rasulullah SAW memiliki istri banyak itu fungsinya banyak, hikmah. Ya, hikmah. Dan Nabi SAW butuh kepada semua ini. Nikah dengan Maria Al-Qibtiyah karena butuh ada dukungan dari kerabat, dari kabilah. Nikah dengan ini karena butuh. Abu Bakar butuh, ya, butuh kepada Umar, lebih dekat Hafsah. Jadi beliau punya tujuan mulia dalam masalah ini, dan itu syariat yang diberikan kepada Nabi SAW. Maka Aisyah ini diantara istri Nabi yang sangat perhatian dengan masalah agama. Ya, bahkan datang seorang wanita bertanya tentang haid dan tentang istihadah. Ketika ditanya oleh seorang wanita, "Ya Rasulullah, darah saya keluar terus." Dulu belum ada zaman tes belum ada zaman pembalut. Ya, ketika perempuan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana darah saya ini supaya tidak keluar?" Ya, kata Nabi juga tidak luas berbicara untuk masalah itu. Artinya beliau masih menahan. Beliau ada rasa malu berbicara masalah itu. Nabi ya itunya ya perempuan ini pengen jelas apanya. Makanya Aisyah langsung Noel etana. Langsung dikirakan etana. Jadi supaya jangan keluar darah, dimasukin kapas itu ke itu. Nabi nggak bisa nyebut itu, malu Nabi. Makanya istrinya ini langsung bilang, "Itu mu." Beres urusannya. Hanu. Ya. Ya, Aisyah termasuk ya wanita yang cerdas, banyak ilmu dari Aisyah karena beliau adalah yang kritis dengan masalah-masalah yang terjadi. Ya, termasuk dalam hal ini beliau banyak bertanya, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Ya, ini dengan abi dan ibuku sebagai sebagai pembelaan. "Inni sa'ilatuka an hadisin." Aku ingin bertanya kepadamu tentang sebuah perkara. "Fatukhbiruni," dan engkau kabarkan itu. Qala, Nabi mengatakan, "In kana 'indi minhu ilmun." Nabi ditanya oleh Aisyah, beliau menjawab, "Kalau saya punya ilmu." Oh. Itu Nabi ditanya oleh Aisyah, "In kana 'indi minhu ilmun." Kalau saya punya ilmu, saya kasih. Jadi kita kalau ditanya orang, jangan malu kalau tidak bisa jawab. Ya, Ustadz kalau ditanya oleh jamaah nggak tahu, ya udah bilang wallahu a'lam. Jangan dipaksakan jawab, nantinya malah salah. Ya, ini Nabi saja, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ketika ingin ditanya oleh Aisyah, beliau menjawab, "In kana 'indi ilmun minhu ilmun." Kalau saya punya ilmu saya jawab. Kalau nggak ada berarti nggak jawab. Nah, faqalat, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi, kaifa yuhsyarur rijal?" Bagaimana laki-laki dikumpulkan nanti dari kiamat? Qala hufatan urah. Kata Nabi, mereka tidak berpakaian
mereka tidak bersandal. Tsumma intadharat sa'ah. Kemudian Aisyah menunggu sebentar. Faqalat ya Rasulullah kaifa yusyarun nisa? Ya Rasulullah, bagaimana wanita dikumpulkan? Kata Nabi, kadzalika hufatan urah. Demikian juga dikumpulkan dalam kondisi tidak berpakaian dan tidak bersandal. Qalat wa sawatahu min yaumil qiyamah. Celakalah dari hari kiamat. Qala wa an ayyi dzalika tas'alin? Kata Nabi, tentang apa yang kau tanyakan? Innahu qad nazala alayya ayatun la yadurruka kana 'alaika thiyabun aw la yakun. Sungguh telah turun kepadaku satu ayat yang tidak membahayakan engkau, mau engkau berpakaian ataupun tidak. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yugni. Nah, kemudian wujuhu yauma idin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Ayakunun nasu hunalika fariqain. Manusia pada hari kiamat ada dua kelompok. Ada dua golongan. Yang pertama adalah muka-muka yang berseri-seri. Kinclong. Wujuhu yauma idin musfirah. Bagaimana kondisinya? Dhahikatun mustabsyirah, tertawa, tersenyum. Masruratun farhatun min sururi qulubihim. Kebahagiaan yang bersumber dari kebahagiaan hati. Kalau orang punya kebahagiaan dalam hati, akan ada nampak di dalam anggota badan, dalam muka. Ya. Tapi kalau dia menyembunyikan nestapa dalam hatinya, biasanya ada sesuatu yang cemberut dan lain-lainnya. Nah, maka seorang mukmin disunahkan kalau kita bertemu sama muslim, mukmin apa? Hasyan, basyan, halan, mutahallilan, banyak senyum. Sampai Nabi mengatakan, tabassumuka liwajhi akhika laka shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Nah, qad dhaharal bishru ala wujuhihim. Mereka telah nampak kebahagiaan dalam muka-muka mereka. Wa haula'i hum ahlul jannah. Mereka adalah penghuni surga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami jadi mereka orang-orang yang berwajah wujuhu yauma idzin nadhirah. Muka yang cemerlang. Wujuh yauma idzin nadhirah, dengan iman, bekas-bekas wudu yang akan menjadikan muka-muka bercahaya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana muka putih bercemerlang dan di mana muka gelap gulita. Naudzubillah. Ya'luha wa yaghshaha wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Ada kelompok yang kedua, muka yang banyak debu, kusem, gelap, gosong. Tarhaquha qatarah, ya'luha wa yaghshaha qatarah. Mereka terliputi dengan muka yang hitam. Naudzubillah. Sawad. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, yuljimul kafir al-irku. Orang kafir tertutup dengan keringat, dengan keringat yang dia miliki. Summa taqa'ul ghabarah ala wujihim. Kemudian ditaburi dengan debu-debu terhadap muka mereka. Fahuwa qaulu ta'ala, itulah firman ta'ala, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. 'Alaiha ghabarah. Tarhaquha qatarah. Ay yaghshaha sawadul wujuh. Mukanya menjadi geheng. Naudzubillah. Bukan karena apa-apa, karena kekufuran dan kemaksiatan, kesyirikan. Ulaika humul kafaratul fajarah.
mereka itu adalah kafarah, hatinya banyak kafir, kufur kepada Allah. Fajarah, amalnya pajero, amalnya fujur, dosa banyak. Ya, dari fajara ini berdosa, berbuat dosa. Nah, kalau pajero ini bahasa Arab, bahasa apa? Ya, kalau bahasa Arab ini pajero, fajaro, orang melakukan perbuatan dosa. Ya. Kemudian wala yalidu illa fajiran kafara. Jadi orang-orang yang memiliki muka yang hitam itu disebabkan karena kufur, kesyirikan, dan karena kemaksiatan. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diputihkan muka kita di hari kiamat kelak. Dan Allah mengatakan wa ammal ladzina bayaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Dan orang-orang yang mukanya putih, bukan sekarang putih dan hitamnya ya, di hari kiamat ya, geheng rek naon ayeuna mah teu aya ukuran. Ya, nanti dari kiamat tidak bisa di make up, tidak bisa pakai glowing. Itu akan terpengaruhi oleh kekufuran, kesyirikan, dan maksiat yang akan menjadi muka-muka hitam. Amal ladzina fa fi rahmatillah, insyaallah muka-muka yang cemerlang itu mendapatkan rahmat Allah, masuk ke dalam surganya. Allahumma ja'alna mimman yabdat wujuhuhum. Allahumma ja'alna minal ladzina yabdat wujuhuhum wa la taj'alna mimman iswaddat wujuhuhum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz katakan ketika kiamat atau di akhirat kita dengan anak dan istri itu masing-masing lah dengan urusannya masing-masing. Bagaimana dalam kehidupan berumah tangga ketika istri melakukan yang menurut saya keluar dari agama, tidak cocoklah dengan agama, dan anak juga sudah dewasa tidak cocok dengan agama. Kemudian saya nasihati tapi bandel, tidak mau nurut, tidak ngedenger lah gitu. Kemudian saya punya pikiran cuek, ya sebodoh lah, nanti juga di akhirat masing-masing jojong-jojongan aja, kamu saya gitu. Apakah sikap saya cuek begitu nanti di akhirat itu akan diminta pertanggungjawabannya atau berdosa atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan seorang ayah terhadap anak, ini tanggung jawab yang Allah bebankan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan, addibuhum, didik mereka. Jadi kita diperintahkan untuk mendidik anak dan istri. Keluarga kita didik kepada pendidikan yang baik. Kita berusaha untuk mendidik mereka. Kalau memang mereka sudah tidak bisa diarahkan dengan sekuat tenaga kita, kita bilang tadi, ya udahlah, nafsi, sendiri-sendiri nanti hari kiamat. Dengan cara kita mengerahkan segala usaha kita untuk memahamkan anak kepada agama. Dan jangan lupa doa. Ya, insya Allah dengan banyak doa mudah-mudahan istri kita berubah, anak kita berubah. Walaupun kita sudah
seperti itu tetap doa jangan putus. Kalau nanti di akhirat, apa kita masih diminta oleh Allah tanggung jawab? Enggak. Karena kita sudah mengajak untuk mereka tobat, untuk mereka kembali kepada Allah. Kecuali kalau kita seorang suami, seorang ayah tidak mau mengajak mereka, tidak mau mengarahkan mereka, menghalangi mereka dari agama, dari jalan-jalan kepada agama, maka tentunya ini menjadi tanggung jawab nanti. Selama kita sudah menunaikan tugas ini, menjaga dari api neraka dengan mendidik anak dan istri, maka insya Allah di akhirat kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Syaratnya kita mendidik sekuat tenaga. Contohnya banyak, seperti Nabiullah Nuh alaihissalam, anaknya, Nabi Lut dan istrinya. Bagaimana mereka tidak nurut kepada perintah Nabi, mereka menjadi penghuni neraka. Wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin. Istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, Allah katakan fakana tahta abdaini min ibadina. Istrinya Nabi Lut ini di bawah kendali Nabi Lut, istri Nabi Nuh di bawah kendali Nabi Nuh. Fakhanatahuma, mereka berkhianat, tidak nurut kepada perintah Nabi Lut dan Nabi Nuh. Faqila dukhulan nar, maka di hari kiamat kelak dikatakan kepada dua orang istri ini, istri Nabi, masuk neraka kamu. Nah, udah. Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun. Nabi Lut sudah berdakwah, tapi istrinya tidak dengar. Anaknya tidak dengar Nabi Nuh. Tidak ada lagi. Insyaallah kalau kita sudah kerahkan semua tenaga kemampuan kita untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka, insyaallah tanggung jawab kita di hadapan Allah lepas. Nah, Masya Allah, ini tanggung jawab yang sangat luar biasa. Kita harus mendidik anak dan istri. Baik. Sudah kita tutup tadi ya. Nah. Sudah kan, Pak? Nah.